Sari. Tapi katanya Jogja ini kaya, Be. Kerajaan Jogja ini, Be. Yang indikasinya nggak terlihat ya. Nggak terlihat, Be, ya? Nggak terlihat. Ada saya dengar cerita juga katanya Kerajaan Jogja ini membantu Republik Indonesia menyumbangkan berapa kilogram emasnya gitu. Nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya? Nggak ada catatannya. Itu nggak ada catatannya bahwa kalau dia diserang oleh Raffles 1812 lalu mereka mengatakan emas 570.000 ton. Wow, Dirampok, ya kagak ada catatannya. ton, Be, 570.000 Iya, ton katanya. emas. Iya, catatan yang ada perhiasan yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono II itu yang dicopotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di Macan Idealis bareng Babe Ridwan Saidi lagi. Nah, ini gini, Be, ada yang menarik, Be, ya. Jadi kan banyak banget di media-media sosial yang membuat sebuah ide-ide, katanya analisa-analisa yang walaupun kalau saya perhatikan, Be, ya, banyak juga memang ide-ide Babe juga dikooptasi juga sih, dipakai juga di situ kan. Ya, oke lah, menarik. Tapi ada hal yang satu yang saya lihat mengenai, ada yang bilang katanya kerajaan ini kaya akan logamnya, akan metalnya gitu, Be, emasnya. Nah, itu yang mungkin analisa Babe agak berbeda sama beberapa teman-teman itu kan, Be. Bagaimana kita bisa mengkategorikan sebuah kerajaan itu betulkah dia kaya akan metal? Kalau zaman dulu kan emas yang dinilai tolak ukurnya kan, Be. Gimana kita mengkategorikan itu, Be? Begini ya, pertama, orang yang mendirikan kerajaan atau kesultanan itu berpikirnya sangat efisien. Oke. Jadi tidak ada kerajaan atau kesultanan yang membuat bangunan-bangunan katakanlah tidak fungsional, ya kan? Bagi kerajaan itu, bangunan-bangunan seperti itu, misalnya Borobudur, Prambanan, ya kan? Itu banyak dibangun oleh komunitas migran. Komunitas migran untuk membelanjakan uangnya yang cukup banyak itu, ya dia memerlukan hiburan. Seperti kita tahu, Borobudur itu bukan tempat ibadat, ya kan? Borobudur itu tempat perayaan, termasuk juga Prambanan itu adalah tempat pertunjukan kesenian. Bukan rumah ibadah, Be, ya? Bukan. Jadi kita jangan lupa yang membangun itu misalnya Candi Sukuh saja. Itu dibangun oleh migran Peru, itu sama kok bangunan itu dengan Chichén Itzá di Brazil, ya kan? Sama. Jadi migran tuh banyak karena dia banyak uang, ya kan? Di sini dia berhasil mendapatkan emas, ya kan? Itu biasanya membelanjakannya untuk bangunan-bangunan yang dia sukai. Itu dia mendapatkan kepuasan, ya kan? Kenapa sih orang membeli lukisan sampai miliar-miliar begitu kan, mendapatkan kepuasan batin dari lukisan-lukisan. Migran pasti kaya. Migran datang sini pasti kaya. Migran yang kemari banyakan kaya. Kebanyakan kaya, tapi ada yang miskin juga ada kan, Be? Yang miskin nggak kemari. Oh. Ya, yang miskin nggak kemari. Dia nggak kemari karena misalnya ya, Indianisasi yang teori dari George Codes. Pada waktu itu orang India sangat miskin. Nggak mungkin deh ngapain kesini. Nggak mungkin dia kemari. Sampai dia malah menyebarkan teori-teori Indianisasi itu lagi kan? Iya, nggak mungkin. Oke. Dia nggak mungkin kemari. Iya. Dia karena sangat miskin. Kalau kayak Cina, Be, kan Cina daratan juga datangin ke sini. Tapi jangan lupa, Cina itu ronde pertama adalah perantau, dalam arti kata tidak bermukim. Dia itu kalau istilah sekarang adalah dharma wisata lah, istilah sekarang ya. Istilah sekarang itu dharma wisata. Tapi kadang-kadang juga dia pedagang saja yang kembali ke kampung halamannya lagi. Atau dia naruh barang. Misalnya dia naruh barang ke kerajaan Singasari, Tembikar gitu kan, nanti dia nagih. Kan begitu. Giliran ditagih, malahan debt collector yang dikirim oleh kerajaan Cina kupingnya diiris. Lalu orang-orang Cina marah, gua tanya, bagaimana lu olang? Lu olang kan utang, lu kagak bayar, kuping olang lu iris. Dan dia serbu, sampai lumat kerajaan Singosari kan. Nah itu misalnya. Jadi
barulah migran dari Cina datang itu pada sebelum beberapa tahun sebelum kedatangan VOC di Jakarta. Mereka itu tidak kaya. Yang kaya nanti setelah pertengahan abad 19. Kalau kedatangan mereka pada sebelum VOC itu miskin. Dia macam-macam pekerjaan. Kalau abad 20, Be? Abad 20 Cina yang datang kemari. Yang katanya ada nyuci pakaian di Gading tuh, Be. Iya, abad 21 kali. Abad 21. Abad 21 lain lagi yang datang. Katanya udah dari zaman abad 20, Be, datang, Be, begituan, Be. Yang nyuci pakaian di Gading nih, Be. Bisa. Bisa jadi. Nah, jadi kita balik lagi, kebanyakan tuh migran yang membuat bangunan-bangunan itu. Seperti misalnya Manapo Jambi, di Jambi, atau Muara Takus di daerah Riau sekarang, itu dibangun oleh migran. Kalau Manapo Jambi oleh Queen of Sheba. Queen of Sheba kan nggak menetap di sini. Dia kelana istilah zaman dulu. Berkelana ya, kelana saja. Tapi membawa pasukan ya, Be? Membawa pasukan, pengawal dan sebagainya. Nah, balik dengan kerajaan dan kesultanan dia efisien. Kalau dia tidak perlu membangun tentara reguler, dia nggak bangun. Dia sewa saja tentara. Seperti Sumedang kan nggak ada tentara reguler. Itu pertahanan, sistem pertahanan dibantu oleh Mataram. Zona ekonomi Jakarta, Mataram. Zona ekonomi Semarang, setelah kerajaan Melayu Demak dihancurkan oleh Yahudi Barbar, itu kan Semarang. Nah, jadi dia menyewa tentaranya Mataram ya, Be? Yes. Jadi tentara sewaan tuh wajar zaman dulu itu, Be? Banyak. Universal. Bisa dipakai misal di Amerika gitu, bisa dipakai. Misalnya Portugis juga menyewakan tentara. Waktu Belambangan menyerang Majapahit, kan dia pakai tentara Portugis. Oh, ini bisnis dulu tuh, Be? Bisnis. Menyewakan tentara itu? Iya, bisnis gitu. Nah, kalau misalnya itu bilang Mataram, banyak menyewakan tentara bisnis itu, berarti masuk kategori tentara yang kuat juga dong, Be, Mataram, Be? Oh iya, diindahkan lah kekuatan militernya Mataram. Karena Mataram sebagai kerajaan harus hidup, harus mengelola keuangan. Ya kan? Dari sumber-sumber keuangan antara lain dari situ. Karena yang bilang gini, Be, kayak misalnya sekarang kayak kerajaan Jogja. Katanya kerajaan Jogja itu kaya akan logam metalnya. Indikasinya nggak ketemu. Mahkota raja kan kagak dari emas. Indikasinya kagak ketemu. Kita lihat indikasinya. Kita ambil misalnya Kesultanan Delhi. Bangunannya kayak begitu. Itu kan mewah sekali. Siak pun kaya, Be. Siak juga kan kerajaan di Riau. Itu bagus-bagus semua. Istananya. Kerajaan di Riau ya. Siak Sri Indrapura. Itu bagus. Banyak simbol-simbol emas pun ditampakkan di baju-baju jubah-jubah jabatan mereka, Be, ya. Betul. Jadi di samping itu kita lihat Palembang luar biasa tuh bangunan dan masjid yang dia bangun. Jadi kalau Kesultanan Islam atau Kerajaan Islam itu yang dibangun hanya masjid. Dia tidak membuat bangunan-bangunan ornamental. Nggak ada. Itu biasanya migran yang bangun. Migran, karena migran punya kesenangan. Tapi diizinkan oleh teritori kerajaan itu, itu, ya? Iya, kalau itu waktu sudah ada kerajaan ya misalnya. Kalau zaman Manapo Jambi kan abad kedua Masehi dia mau izin kemana? Atau Batu Jaya Kerawang ya kan? Batu Jaya Kerawang itu bukan candi Buddha, bukan. Karena yang dimakam di situ Tuan Kuraman, ya kan? Tuan Kuraman itu adalah staf kalau istilah sekarang dari Queen of Sheba. Jadi itu bukan Buddha. Bahwa itu dihormati oleh beberapa agama, bangunan itu ya silakan saja. Itu udah agama tauhid dong, Be, kalau gitu kan, Be? Oh iya, oh iya monotheism. Nah, jadi itu yang saya bilang kita lihat mereka sangat efisien. Nah, Majapahit ya kan? Majapahit kaya di dalam babat. Kalau kita baca babat dia kaya. Banyak babatnya deh. Banyak babatnya. Luar biasa babat ini, babat itu. Tetapi mesti diingat bahwa itu adalah didirikan oleh migran dari Kaukasia. Raden kan artinya pemuka agama. Ya kan? Dia mencari emas. Di mana Raden Wijaya ketika terjadi perang Tiongkok menyerang Mongol lah. Tiongkok Mongol menyerang Singasari. Mereka semuanya di tapal kuda Jawa Timur. Jadi parameternya kerajaan itu dianggap kaya atau tidak itu berarti dari emasnya banyak nggak di wilayah itu? Iya, kalau emasnya banyak yang dia bangun itu kan rata-rata tuh Kesultanan Islam.
Ya kita balik lagi kepada cerita Majapahit kan, awalnya tadi. Majapahit itu Islam karena didirikan oleh orang Kaukasia, Raden Tarti pemuka agama. Dia itu berada di tapal kuda Jawa Timur waktu ada perang Mongol Tiongkok menyerang Singasari. Tapi katanya Jogja ini kaya, Be. Kerajaan Jogja ini, Be. Ya tidak indikasinya nggak terlihat ya. Nggak terlihat, Be. Nggak terlihat bahwa di situ ada kerajinan batik, ada kerajinan perak, yes. Katanya saya dengar cerita juga katanya kerajaan Jogja ini membantu Republik Indonesia menyumbangkan berapa kilogram emasnya gitu. Nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya? Nggak ada catatannya. Itu nggak ada catatannya bahwa kalau dia diserang oleh Raffles 1812 lalu mereka mengatakan emas 570.000 ton. Wow, dirampok. Ya kagak ada catatannya. Ton, B, 570.000 ton emas. Iya, catatan yang ada perhiasan yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono II itu yang dicopotin. Jadi kita harus apa adanya, jangan melebih-lebihkan. Kalau kita katakan kerajaan Sumatera kaya semua, emasnya luar biasa, lihat aja Palembang. Swarnadipa, Be. Iya, siapa? Mereka tidak akan memubazirkan uang. Enggak. Pak Garuyung lebih mengutamakan kepada lapangan kerja. Dengan membangun rute ekonomi dari Kampar ke Muara di Riau, lantas masuk ke apa namanya itu Malaka, ya kan? Juga Sumedang, ya kan? Itu begitu. Kalau toh memang betul kerajaan-kerajaan itu mungkin betul Jogja membantu pemerintah Republik Indonesia pada masa itu memberikan emasnya, tapi kan jumlahnya belum tentu segitu besar. Nggak ada catatannya. Yang diceritakan oleh babat itu kan, Be? Nggak ada catatannya dia membantu. Tapi banyak juga kan kerajaan lain juga menginginkan emas juga kan, Be? Buat Republik Indonesia. Kalau kerajaan-kerajaan lain tidak, kan dia baru bergabung pada KMB, Konferensi Meja Bundar. Oke. Dia bergabung konversi meja bundar. Apakah Jogja sendiri misalnya kayak gitu, Be? Jogja tanggal 23 September 45 sudah bergabung, tapi nggak ada catatan dia nyumbang emas. Nggak ada catatan dia nyumbang emas. Lalu bagaimana pemerintahan RI bisa bekerja sampai dengan mekanisme keuangan berjalan pada tahun 50, ya kan? Di mana kita ambil alih itu ya Fasbank menjadi Bank Indonesia. Kita jangan lupa pada tahun 46 kan berdiri BNI, Bank Negara Indonesia, ya kan? Pada 46 kan masih banyak itu waktu pengusaha Indonesia yang kaya, itu semangat dari situ. Makanya hubungan itu erat antara pengusaha dengan kelas pejuang, dengan rombongan pejuang itu waktu. Jadi kita tadi cerita Sumatera. Sunda juga kaya, masih banyak, tapi kan dia tidak ada bangunan yang dia bikin, kecuali membuat waduk itu, ada waduk dia di Bogor yang dibangun itu, ada waduk di Bogor, lalu hobi dari raja-raja Sunda itu memelihara kuda sampai dicatat oleh Tom Pires, kudanya sampai 4.000. Wow. Iya, 4.000. Nah sekarang kaya dong kalau gitu, Be. Kaya dong, 4.000 ekor kuda, dan itu kan didatangkan. Iya. Itu didatangkan, dia sangat kaya. Tapi dia tidak bikin bangunan. Ada istana yang di bekas yang sekarang menjadi istana negara ya, Bogor. Di belakangnya Kebun Raya Bogor. Di belakang Kebun Raya Bogor ada, itu dia buat. Ya kan? Tapi kita sulit mengindikasi kelas bangunan yang dia bikin. Memang ada beberapa bangunan-bangunan yang tersisa di sana, tapi tidak bisa dipastikan itu dibuat oleh kerajaan Sunda, Pakuan. Nah itu kerajaan Sunda. Sumedang kita udah ceritakan, lalu kita sudah cerita tentang Majapahit ya, di mana Majapahit itu tidak cukup kaya, sumber emasnya terbatas, jangan dilebih-lebihkan. Sumber emasnya itu terbatas, ya kan. Lalu dia harus perang lagi dengan Belambangan, kan costly. Karena Majapahit juga harus mengerahkan tentara sewaan menghadapi Belambangan yang juga tentara sewaan, ya kan. Kita lihat apa kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada abad 14, ibu kotanya Tenggarong ya. Saya udah pergi tapi malam itu saya nggak dapat kesan apa-apa.
Udah lama saya pergi. Lalu kita lihat Pontianak, dia ada istana, ada masjid rata-rata. Mereka bikin masjid. Palembang kan juga bikin masjid. Kerajaan Riau, kerajaan di Riau, kerajaan di Sumatera Timur, kemudian kerajaan di Kalimantan Barat, ya kan? Itu juga apa namanya membuat masjid. Juga kerajaan Tidore, kerajaan Ternate, karena dia ada emas. Ya. Jadi bukan cuman rempah-rempah. Ya. Kan orang Belanda bilang ini Gouden Lands, negeri emas. Cuma ketika Belanda datang, VOC datang kemari, pada mungkert. Kagak dapat mas ya? Nggak dapat, masnya nggak mau keluar. Iya, nggak mau keluar. Ngambek deh mas be. Nah itulah hati-hati dengan sumber daya alam. Apa namanya? Menteri Menko apa itu Luhut kan mengatakan orang banyak bilang kekayaan Indonesia dirampok. Nyatanya kita masih kaya, bukan begitu dong ngejawabnya, ya kan? Iya. Bukan begitu jawabnya. Iya kita kaya potentially. Kalau dia mungkert nanti gimana? Iya. Iya kan? Iya. Karena itu adalah makhluk Tuhan. Iya. Sumber-sumber yang kekayaan alam yang ada di bumi itu makhluk Tuhan. Iya. Satu hari mau pakai teknologi kayak apapun kagak mau keluar itu. Kalau Allah tidak mengizinkan belum tentu juga dia mau keluar. Iya, jadi harus ingat gitu. Jangan menganggap emas itu adalah barang mati, ya kan? Nggak bisa ngomong, nggak bisa diajak ngomong, kagak. Iya kan? Bukannya begitu. Dia adalah makhluk Tuhan. Yang ada di bumi. Kalau kita tidak menggunakan dengan benar, ya kan? Kan kita kaya, kita rampok aja mendingan, kan nggak bisa begitu dong, ya kan? Iya. Jadi kita harus berhati-hati dengan sumber daya alam yang ada. Jangan sembrono, jangan dikasih asing, ya kan? Asing apa asing tuh? Istilahnya apa sih yang benar? Bacanya. Asing pro ke barat, asing pro ke timur lah gitu kira-kira be. Asing dan asing gitu be. Jadi biar kita lola sendiri untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan ada di Undang-Undang Dasar 45 asli. Iya. Kan ada. Itu. Jadi yang paling menarik yang perlu kita pahami lebih dalam itu adalah amati sejarah secara objektif lah. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin juga gitu be ya. Iya, dan ada indikatornya. Ya kan? Dimana indikator dia kaya apa tidak kerajaan itu jangan diucapin lagi ini kerajaan yang biasa aja disebut kaya atau yang kaya malah disebut biasa aja. Ini nggak akan bisa dimengerti oleh anak didik kalau dia belajar secara nadim. Nggak bisa, karena ilmu sejarah dipahami tidak bisa jalan sendiri. Harus dengan variabel ekonomi. Kalau dengan teknik pengajaran bergaya nadim, kagak dapet itu anak-anak. Yang ngelihat ke depan doang, kagak mau pakai spion gitu deh. Nggak mau pakai. Ya teman-teman semua, kira-kira itulah pandangan mengenai sejarah di Indonesia. Poinnya adalah yang terpenting, ini kalau gue pribadi mengamati apa yang Babe sampaikan selama ini adalah kita harus memandang sejarah secara objektif. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak begitu besar, jangan juga mengecilkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah besar. Kita pandang objektif, sejarah pasti punya berbagai macam pandangan, berbagai macam sudut pandang. Nah, yang Babe sampaikan ini bisa membantah segala macam sejarah yang kemarin biasa gue pelajarin di buku sekolah. Padahal itu waktu di dalam kelas. Dalam kelas, Be. Iya kan? Apalagi sekarang, ya kan? Belajarnya pakai bayar kuota. Ya, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana pandangan kalian mengenai ini. Jangan lupa like dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Kalau memang ini bermanfaat buat kalian, subscribe juga channelnya, klik tombol loncengnya. Biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.